Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel saya, Informasi Amang Mawardi. Teman-teman, kali ini saya akan bermonolog lagi. Judulnya pelukis Rudy Isbandi, kesehatan lebih penting dari keterkenalan. Kisah ini, monolog ini bermula kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu, atau bahkan lebih ya, di teras Figura, teras ruang Figura, tempatnya Mas Is berkarya. Mas Is ini seorang ahli figura yang punya base camp di kawasan Pakis. Nah, kalau nggak salah itu di tikungan antara Pakis, Jalan Pakis, Gang berapa dengan Jalan Mangkunegoro. Dekat Jalan Raya Diponegoro, Surabaya. Maaf ya, mohon dikoreksi kalau letak ini salah. Tapi yang persis terletak di kawasan Pakis, dekat Jalan Raya Diponegoro. Nah, tempat base camp Mas Is ini, tempat Mas Is mempergarui figura-figura ini, itu di terasnya, di selasarnya itu banyak dijadikan tempat kumpul para pelukis, khususnya para pelukis yang tergabung dalam komunitas pelukis Pakis Surabaya. Nah, salah satu tokohnya adalah Supar Pakis. Di situ antara lain juga saya kenal namanya Bang Jo. Bang Jo ini juga ya masuk deretan warga komunitas pelukis Pakis. Nah, saat itu saya hendak memesan figura kepada Mas Is. Nah, di situ hadir pelukis terkenal dari kota Surabaya, yaitu Pak Rudy Isbandi. Beliau ini dikenal sebagai pelukis yang beraliran abstrak. Orangnya santun, santun, grapyak, dan agak nyentrik. Rambutnya gondrong. Sering beliau pakai topi seperti topi bareta, tapi bukan bareta ya, seperti topi bareta, mirip itu. Nah, sosok ini menurut saya tinggi besar dengan kumis dan jambangnya yang menyatu. Nah, di situ Pak Rudy Isbandi, yang saya mengenalnya juga sebagai pelukis intelektual, karena beliau ini juga penulis seni rupa. Banyak artikel-artikel tentang seni rupa yang dimuat di sejumlah media cetak di Surabaya waktu itu, yaitu di Surabaya Post, Jawa Post, dan beberapa media cetak lain. Ini orang hebat menurut saya ya, seorang pelukis intelektual. Nah, tentu saja beliau ini sangat dikenal oleh pelukis-pelukis yang lebih muda, yang lebih yang senior, yang junior, pelukis-pelukis muda yang junior. Nah, beberapa dari mereka malah menjadikan Pak Rudy Isbandi ini sebagai role model ya. Nah, karena pemikirannya mungkin ya. Nah, pada waktu itu Pak Rudy ya sudah sepuh lah, usianya sudah di atas 70 tahun. Ada yang saya tangkap dari pernyataan Pak Rudy bahwa kalau orang seusia saya ini, Dek, saya ini sudah tidak butuh terkenal, tidak butuh dipuja-puja orang. Yang lebih saya perlukan saat ini adalah kesehatan. Nah, nanti adik-adik ini kalau mungkin sudah seusia saya, mungkin akan bisa merasakan itu, bahwa yang paling penting
yang saya butuhkan saat ini bukan keterkenalan, tetapi kesehatan yang baik. Nah, dari yang disampaikan Pak Rudi ini, saya mencoba mengambil kesimpulan ya, bahwa bagi saya tidak saja usia lansia, usia lanjut ini butuh kesehatan yang baik, yang prima. Saya pikir anak-anak muda pun ya butuh kesehatan. Butuh kesehatan yang baik. Karena apa? Dengan kesehatan yang baik, mereka bisa berkarya, berproduksi dengan maksimal. Namun kadang-kalanya ketika saat kita muda, kita seringkali melupakan kesehatan. Ya contohnya saya ini dulu ketika muda udah rasanya nggak punya udel. Kesana kemari cari berita, cari wow. Atau kalau waktunya deadline koran itu nggak tidur. Semalam nggak tidur. Bangun, selesai jam 5 pagi itu baru kita pulang. Terus paginya tidur kebleng. Nah ini tentu saja bukan syarat untuk menjadi untuk mencapai kesehatan yang baik. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Rudi itu tidak salah, bahwa beliau mengatakan saya ini yang saya butuhkan sekarang bukan keterkenalan, tetapi adalah kesehatan yang baik, yang prima. Nah, itu umumnya juga didambakan oleh para lanjut usia, termasuk saya ini. Nah, saya nggak butuh terkenal, tetapi saya tetap butuh berkarya. Karena berkarya itu untuk apa ya? Untuk menjadikan kita ini bersemangat hidup. Tentu karya-karya yang saya hasilkan, saya produksi sebagai seorang penulis itu ya saya sesuaikan dengan kondisi fisik saya. Saya ya sudah tidak bisa seperti yang dulu. Misalnya cari berita keloyongan sampai keluar kota, keluar pulau, ya nggak bisa seperti itu. Sekarang ini ya sehari mungkin dalam konteks YouTube ngonten menghasilkan satu konten YouTube itu sudah bagus sekali, sudah bagus lah. Kadang-kadang saya ngonten ini ya 3 hari sekali, 2 hari sekali, ya, pernah juga tiap hari satu konten, itu pun sudah ngoyo. Jadi yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi tidak salah teman-teman. Bahwa beliau mengatakan yang saya butuhkan saat ini bukan keterkenalan tetapi kesehatan yang baik. Ya, tentu saja sebagaimana tadi yang saya sampaikan kepada adik-adik yang masih muda, kesehatan itu juga penting. Jaga kesehatan agar kita tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.